wabarakatuh. Saya Aditya Skandani, guru kelas 6 SDN Durudoro 2, Kecamatan Pelasan, akan melaksanakan pembelajaran coding khususnya cara berpikir komputasional yang terintegrasi dengan pelajaran IPAS, materi perkembangbiakan hewan. Mari kita saksikan bersama SDN Durudoro 2, Cemerlang. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Subhanallah. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Siapa berdoa mulai? Anak-anak, siapa hari ini yang tidak masuk? Juan kira-kira kemana tidak masuk? Sakit apa? Demam? Ya. Oke, kita doakan Juan supaya lekas sembuh. Kalau di materi sebelumnya anak-anak mempelajari perkembangbiakan manusia dari proses fertilisasi, masa kehamilan sampai melahirkan. Aku mau tanya, siapa di rumah punya hewan ternak? Hampir semuanya punya hewan ternak. Kira-kira hewan apa saja yang dimiliki anak-anak? Kambing, ayam, sapi, ikan, dan lain sebagainya. Anak-anak, siapa yang pernah lihat sapi melahirkan? Oh, Vano sudah pernah lihat sapi melahirkan. Ya. Kalau ayam kira-kira bertelur atau melahirkan? Bertelur. Kita sekarang SBK dulu supaya nanti belajarnya semuanya. Cara SBK-nya seperti ini. Ketika Pak Adit bilang gajah, maka anak-anak jawabnya besar. Ketika Pak Adit bilang semut, maka jawabnya kecil. Ketika Pak Adit bilang ular, maka jawabnya panjang. Ketika Pak Adit bilang cacing, maka jawabnya kecil. Ada yang nanya kan? Oke, kita coba ya. Gajah, semut, Kecil. ular. Panjang. Perhatikan depan. Terus anak-anak kira-kira ciri-ciri hewan ini itu berbeda-beda ya? Beda-beda. Ada yang warnanya bonek-bonek seperti ini, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya oranye gitu ya. Begitu juga perkembangbiakan hewannya. Perkembangbiakannya juga berbeda-beda. Ada yang bertelur, ada yang melahirkan, dan satu lagi ada yang bertelur dan melahirkan. Hari ini nanti kita akan belajar menyelesaikan masalah. Masalahnya adalah kita nanti akan mengelompokkan hewan berdasarkan perkembangbiakannya dengan cara berpikir komputer. Oke, anak kita lihat video dulu supaya anak-anak lebih memahami cara berpikir komputasional itu. Pasti mau tanya, apa yang didapatkan dari video di depan? Silakan Bilqis. Saya mendapatkan informasi langkah-langkah komputasional antara lain dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan alat. Oke, tepuk tangan buat Bilqis. Adit akan membagi 3 kelompok
sesuai dengan gaya belajar anak-anak. Di sini kira-kira siapa yang belajarnya suka melihat? Siapa yang suka belajar dengan mendengarkan? Siapa yang kalau belajar langsung praktek? Saya Pak. Silakan anak-anak membentuk kelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Kita nanti akan menyelesaikan masalah pengelompokan hewan berdasarkan cara berkembangbiakannya menggunakan cara berpikir komputasional. Sekarang Pak Adit akan membagikan LKPD-nya dulu. Dalam penyelesaian masalah menggunakan cara komputasional itu ada beberapa tahap. Di komposisi, sebutkan ciri-ciri sesuai dengan gambar itu. Misalnya sapi, ciri-cirinya itu apa? Yang anak-anak ketahui yang berhubungan dengan perkembangan. LKPD yang kedua, pengenalan pola. Dalam pengenalan pola itu, anak-anak menyebutkan ciri-ciri yang pasti dimiliki oleh hewan sesuai dengan cara perkembangbiakannya. Untuk hewan vivipar ada beberapa ciri. Yang pertama, melahirkan anak. Yang kedua, memiliki Telinga besar. yang besar. Abstraksi. Jadi anak-anak di LKPD yang pertama tadi sudah menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup, ciri hewan sesuai dengan pemahaman anak-anak. Anak-anak melihatnya sapi ada yang melahirkan, melahirkan. Sapi artinya apa? Artinya apa? Itu dibandingkan dengan LKPD yang kedua, pengenalan pola. Ciri-ciri yang sama dimasukkan ke LKPD yang ketiga, dimasukkan ke dalam abstraksi. Algoritma, kita menyusun algoritma menggunakan jika dan maka. Kita isikan jika ciri-ciri hewan itu dituliskan. Ciri-ciri hewan itu apa saja? Misalnya hewan vivipar apa saja. Maka hewan tersebut disebut hewan vivipar atau ovipar atau ovovivipar. Setelah itu ditempelkan gambar yang sudah kamu dapat sesuai dengan cara pembagiannya. Kita presentasikan di depan. Siapa yang ingin presentasi? Dari kelompok audiory akan mempresentasikan perkembangbiakan hewan. Di kelompok ini nama hewan adalah ciri-ciri yang aku temui. Mempunyai dua tabir, memiliki bau tidak sedap, bentuk anaknya menyerupai induknya. Telur menetas dalam tubuh, tidak memiliki daun telinga. Anak lahir dalam keadaan hidup. Pengenalan pola. Ciri-ciri hewan ovovivipar. Telur menetas di dalam tubuh. Anaknya lahir mirip induknya. Anak lahir dalam keadaan hidup. Tidak memiliki plasenta. Nutrisi dari kuning telur. Perkembangan embrio relatif cepat. Abstraksi. Nama hewan kalasemik. Kesamaan ciri yang aku temui. Dan ciri hewan ovovivipar antara lain. Anak lahir menyerupai induknya. Tidak memiliki daun telinga. Telur menetas dalam tubuh. Anak lahir dalam keadaan hidup. Algoritma ovovivipar. Jika hewan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Telur menetas di dalam tubuh. Anaknya lahir mirip induknya. Anak lahir dalam keadaan hidup. Tidak memiliki plasenta. Nutrisi dari kuning telur. Perkembangan embrio relatif cepat. Maka hewan di bawah ini termasuk hewan ovovivipar. Ikan hiu, ular buah, dan kalajengking. Tepuk tangan buat kelompok auditori. Anak-anak sudah bagus sekali mempresentasikan di depan hasil dari pekerjaannya. Tadi anak-anak sudah mengelompokkan hewan berdasarkan cara berkembangbiakannya menggunakan cara berpikir komputasional. Ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma, sehingga anak-anak bisa dengan mudah mengelompokkan
hewan berdasarkan perkembangbiakannya. Lalu perkembangbiakan hewan. Kita akan bermain. Permainannya tetap menggunakan cara berpikir komputasional. Dalam permainan nanti, setiap kelompok akan memainkan permainan yang berbeda-beda. Untuk kelompok visual akan memainkan hewan. Kelompok auditori akan memainkan tepung hewan. Dan kelompok kinestetik akan memainkan kejar hewan. Mari kita bermain. Teman. Pak Dudung meminta anak-anak kelas 6 untuk mengelompokkan hewan sesuai dengan cara perkembangbiakannya. Mari kita bermain. Pak Dudung numpang tanya. Sebentar. Atas nama hewan vivipar. Kucing, ayam, Ya, nggak apa-apa, lanjut. domba, kuda, Ya, oke. Pak Dudung numpang tanya. Sebentar. Atas nama hewan ovovivipar. ikan hiu, ulat buah, kalajengking, kepiting, ikan pari, turtle. Tepuk tangan buat kita semua. Yeay. Tadi sudah tunjuk 3 anak dari kelompok kinestetik. Ahtam bagian ovovivipar, Zidan bagian ovipar, dan Fahri bagian vivipar. Ketika Pak Adit bilang mulai, nanti anak-anak mengambil gambar di sana. Setelah itu ditempelkan di papan perkembangbiakan hewan. Yang lain menyemangati. 1, 2, mulai. Oke, stop. Yeay. Oke, pemenangnya adalah hewan ovipar yang diraih oleh Zidan. Tepuk tangan buat Zidan. Yeay. Dari awal tadi, anak-anak sudah banyak sekali mempelajari tentang perkembangbiakan hewan. Penyelesaian masalahnya dengan cara berpikir komputasional. Cara berpikir komputasional itu ada 4 langkah. Apa saja? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan yang terakhir adalah algoritma. Dalam pengelompokan hewan berdasarkan perkembangbiakannya itu ada 3. Yang pertama adalah vivipar, ovipar, dan ovipar. Nah, setiap hewan memiliki cirinya masing-masing yang menandakan itu adalah cara perkembangbiakannya. Contoh hewan vivipar antara lain
dan lain sebagainya. Contoh hewan omnivor antara lain adalah ayam, bebek, angsa, dan lain sebagainya. Ciri-ciri hewan omnivor antara lain adalah ikan hiu, alat ular buah, alat ciri, ikan pari, dan lain sebagainya. Masih banyak contoh-contoh hewan yang lain. Itu tadi sampai sini ada yang ditanyakan apa tidak? Tidak. Sudah paham semuanya? Sudah paham semuanya? Adit mau tanya, kira-kira pembelajaran tadi menyenangkan apa tidak? Yang menyenangkan itu yang bagian mana? Yang paling menyenangkan? Waktu bermain, tapi visual bermain apa? Teka-teki? Ya, teka-teki. Kalau kita ini bermain foto hewan. Tapi Pak Dudung namanya tadi ya, seru. Oke, seru. Yang ini sampai bermain kejar hewan, cepet-cepetan. 5 hewan yang sudah ditampilkan itu adalah pemenangnya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Cara Pak Adit punya tepuk 7 kebiasaan anak hewan. Beribadah olahraga, belajar makan merah dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Selanjutnya, materi yang akan datang pelajari perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan itu memiliki 2 perkembangbiakan secara vegetatif dan vegetatif. Ini pelajari di rumah ya? Ya. Oke. Syakra berdoa mulai. Selamat siang Pak Guru, selamat siang teman-temanku. Selamat siang semuanya. Silakan duduk. Ya. Oke, sebelum mulai anak-anak nanti beri salam dulu kepada Bapak Ibu guru. Jalan, di jalan. Kalau minta jalan, tengok kanan kiri. Sebelum masuk rumah, ucapkan salam kepada Bapak atau Ibu guru. Sekian.